record ya. Oke, kita mulai dari yang kemarin. Kita mulai dari yang nomor 1. Jadi P pangkat N per M. Ini berapa? Nah, ini mah simple ya. Kalau P pangkat N per M, berarti langsung aja ubah jadi bentuk akar. Ingat yang di bawah ini, dia jadi ini. Basis di sini ya, basis akarnya berapa. Terus yang N-nya jadi P pangkat N. Jadi untuk yang nomor 1 itu, yang A itu simple ya. 1A itu simple. Jadi tinggal dari sini ubah ke bentuk akarnya. Ingat ya, jadi yang di bawah sini, nanti dia nentuin dia tuh akar berapa. Akar pangkat berapanya. Nah ini. Nanti yang pembilangnya ikut di dalam sini, dalam akar. Ikut sama si bilangannya, base number-nya. Untuk A ada yang mau ditanyain dulu kah? Bisa ya? Udah jelas, Sir. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, B ini yang harus kalian perhatiin. Min 6 pangkat 2 per M. Nah, di pangkat ini, di soal-soal pangkat kayak gini, kita harus ngelihat ada dalam kurung atau enggak, karena dalam kurung itu penting. Nah, di soal ini tuh nggak ada dalam kurung sama sekali. Kalau nggak ada dalam kurung, berarti si minus ini sendiri. Nah, si 2 per M ini pangkatnya dia punya si 6 doang. Minusnya nggak ikut. Kenapa? Karena bukan dalam kurung. Jadi kita pisahin aja. Jadi minus. Nah, baru si 6-nya pangkat 2 per M. Gitu ya. Jadi nggak ikut. Minusnya itu minus 6 nggak ikut. Tinggal ini aja kita ubah ke bentuk akar kayak tadi. Jadinya akar pangkat M dari 6 pangkat 2. Atau bisa kita cari hasilnya ya. Jadi 6 kuadratnya 36. Gitu. Gitu ya. Jadi ingat, kalau misalnya nggak ada dalam kurung, berarti minusnya nggak ikut. Jadi minusnya terus aja di luar. Nanti beda hasilnya sama yang gini. Minus 6 pangkat 2 per M. Nah, kalau ini berarti minus 6-nya ikut masuk. Gitu, kalau ada dalam kurung. Jadi itu ya yang ngebedain dalam kurung sama enggak. Kalau misalnya dia ada dalam kurung, berarti pangkat ini punya si ini sama punya ini. Jadinya minusnya ikut juga ada di dalam akar. Gitu. Ada pertanyaan dulu kah sampai sini? Kalau minusnya dalam akar jadi gimana, Sir? Nanti masuk ke minus 6. Jadi akar M ini minus 6 kuadrat. Gitu. Oke, makasih, Sir. Nanti ini hasilnya kebetulan ini bisa 36 ya. Jadinya hasilnya sama. M ininya 36. Kan minus 6 dikuadratin 36. Gitu. Jadi itu bedanya ya. Kan yang satu minus akhirnya, yang satu lagi nggak minus. Jadi itu pentingnya dalam kurung. Jadi kalian harus bisa ngelihat itu ya. Ini juga berlaku pokoknya buat semua soal kayak gini. Contohnya misalnya ya. A, B pangkat 5. Terus ada A, B pangkat. Bentar ya. Misalnya kita punya ada A, B, C pangkat 5. A, B, C pangkat 5. Sama A, B, C pangkat 5. Nah, ini tuh beda semua ya. Jadi, kenapa harus lihat dalam kurungnya mana? Karena ini tuh beda semua. Kalau yang atas, pangkat 5-nya tuh cuma punya si C. Gitu, karena nggak ada dalam kurung. Jadi, pangkat 5 tuh punya angka yang terakhir. Atau variabel yang terakhir. Nah, ini kan paling terakhirnya C tuh. Jadi 5 tuh punya si C. Kalau gini, A pangkat dalam kurung BC pangkat 5, berarti pangkat 5-nya tuh punya C sama punya B. Jadi kita bisa tulis A, B pangkat 5, C pangkat 5. Gitu. Nah, kalau di dalam kurung semua, berarti pangkat 5-nya punya A, punya B, punya C. Jadi bisa kita tulis A pangkat 5, B pangkat 5, C pangkat 5. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Jelas, Sir. Oke. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor C. C kita punya P pangkat
minus N per M. Nah, ini digimanain? Biasanya kadang-kadang kalau saya ngajar kelas 9 gitu ya, ada yang biasanya tuh langsung, karena ke bawah langsung ya kayak tadi ya. Jadinya langsung ditulis akar P pangkat N, M, terus ini minus keluar. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena kalau pangkatnya minus, kita ingat di materi minggu lalu, kalau pangkat minus, kita harus ubah dulu jadi pangkatnya positif. Nah, gimana cara ngubah jadi pangkat positif? Oh, jadi 1 per P pangkat N. Benar, 1 per P pangkat N per M. Ya. Jadi ingat dulu, pokoknya kalian pertama langsung ubah dulu jadi pangkat positif. Kalau kalian nemu pangkat negatif. Nah, udah dapet kayak gini, baru berarti pangkat N per M ini dia punya 1 sama punya si P. Jadi bisa kita tulis 1 pangkat N per M per P pangkat N per M. Nah, kalau 1 dia dipangkatin apa aja, hasilnya tetap 1 kan. Jadi bisa kita tulis 1 per, nah baru ini P pangkat N per M-nya kita ubah jadi bentuk akar. Jadi akar pangkat M dari P pangkat N. Gitu. Jadi ini hasilnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang D. Kita lihat yang D. Yang D itu ada, kita punya D 2 P pangkat N per M. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kita juga harus lihat. Ini nggak ada dalam kurung sama sekali kan? Berarti ingat pangkat N per M-nya ini cuma punya si P. Jadi 2-nya nggak ikut. Jadi 2-nya biarin aja 2. 2, terus P pangkat N per M-nya kita ubah jadi bentuk akar. Jadi 2 akar pangkat M dari P pangkat N. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? C sama D? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Yang E. E itu ada P kali Q pangkat N per M. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini ada dalam kurung. Berarti N pangkat N per M-nya pangkatnya punya P sama Q. Jadi kita bisa langsungnya tulis akar pangkat M dari PQ pangkat N. Karena ada dalam kurung ya, berarti si pangkat N per M ini punya dua-duanya. Nah, ini bisa kita tulis, kita masukin nih. Pangkat N-nya punya P, pangkat N-nya punya Q. Jadi P pangkat N, Q pangkat N. Gitu. Itu yang E. Ada yang mau ditanyain dulu yang E? Jelas, Sir. Jelas ya? Bisa ya? Kita lanjut ke yang F. Kita lanjut ke yang F. F kita punya minus 5 pangkat 2 1 per 3. Nah ini sama. Minusnya apa? Minusnya tuh nggak ada dalam kurungan ya. Minusnya sendiri di luar. Jadi nggak kita ikut pangkatin. Jadi minusnya kita taruh aja di luar. Nah baru kita kerjain yang dalam sini. Dalam sini. Nah di sini ada 5 pangkat 2 sepertiga. Kemarin di video udah dijelasin. Kalau misalnya pangkatnya pecahan campuran kayak 2, 1 per 3, ini tuh bisa kita pisah. Ya, kemarin ada di video. Jadinya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat sepertiga. Ini tuh hasilnya sama kayak di atas. Nanti kita belajar lebih lanjut minggu depan di operasi bilangan berpangkat. Gitu ya. Jadi ini tuh dia sama kayak di atasnya. Jadi kalau dapat pecahan campuran, kalian bisa pisahin. Nah, baru kita kerjain. 5 kuadrat itu tuh 25. Nah, 5 pangkat 1 per 3 berarti akar pangkat 3 dari 5. Jadi kayak gitu ya hasilnya. Ada yang mau ditanyain untuk nomor ini? Bisa ya? Ya, jelas, Sir. Oke. Kita lanjut ke yang G. G kita punya 1 per 2 pangkat 4 per 5. Nah, gimana cara ubahnya?
1 per 2 pangkat 4 per 5. Ya udah aja ini mah langsung ya. 2 pangkat 4 per 5. Jadinya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Atau bisa ditulis juga 5, terus 2 pangkat 4 tuh hasilnya 16 ya. Kayak gitu. Cukup sampai sini aja. Karena nggak disuruh sederhanain ya. Karena cuma diminta tulis bentuk akar. Oke, itu untuk yang bagian pertama. Ada yang mau ditanyain dulu di bagian pertama? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang rubah ke bentuk pangkat. Oke, kita mulai dari nomor 1. A, terus akar pangkat 3 dari B kuadrat. Nah, ini berarti A kali B pangkat 2 per 3. Langsung aja itu ya. Sekarang yang B. Yang B, akar pangkat 5 dari AB kuadrat. Nah, sekarang ini lihat. Lihat di sini, di dalamnya tuh AB kuadrat. Ya. Berarti si per 5-nya nanti tuh punya A sama B kuadrat. Jadi kita tulis dulu aja. Dia bentuknya jadi AB kuadrat. Tapi kasih dalam kurung ya. Ininya 1 per 5. Nah, berarti pernya tuh punya yang di dalam. Gitu. Jadi A 1 per 5, B 2 per 5. Jadi lihat ya. Jadi yang si per 5 ini dia punya yang di dalam. Punya A, punya B kuadrat. Gitu. Karena ini A nggak ada pangkat ya. Biasanya kalau A nggak ada pangkat tuh dibiarin. Jadi kadang-kadang ada yang nulisnya tuh langsung gini, A, B 2 per 5. Nah ini tuh salah. Ya, karena dia tuh si A-nya ada di dalam akar. Kalau A-nya dalam akar, berarti dia juga harus ikut. Kalau A dia nggak ada pangkat, berarti kita bisa tulis dia tuh pangkat 1. Gitu. Makanya jadinya A pangkat 1 per 5. B-nya pangkat 2 per 5. Gitu ya untuk yang B. Ada yang mau ditanyain dulu untuk yang nomor B-nya? Adakah? Nggak ada ya, kita lanjut. Mau tanya. Boleh. Kalau pangkatnya minus gimana? Kalau pangkatnya minus Negatif. Ya. Di mananya? Di dalam? Yang pangkat di luarnya yang 5 misalnya. 1 per 5-nya. 1 per 5-nya negatif. Iya. Nanti jadi hasilnya misalnya gini ya. Gini. Gitu kan? Iya. Kalau minus berarti nanti jadinya gini. Kayak tadi aja. Dipositifin dulu. Gitu. Jadi kalau bentuknya akar pangkat 5 dari 1 per AB kuadrat. Nah, ini nanti hasilnya gini. Jadi ada minusnya. Gitu. Pokoknya ingat aja kalau pangkatnya minus berarti dibalikan. Gitu. Kayak pecahannya dibalik. Ada yang mau tanyain dulu kah? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Untuk yang C. Yang C. Sorry. Akar pangkat 3 dari 3 kuadrat 5 pangkat 4. Nah, ini sama kayak tadi. Karena beda ya, base number-nya 3 sama 5, ya udah aja. Berarti nanti si per 3-nya punya 3 sama punya 5. Ya udah, tinggal kita tulis 3 pangkat 2 per 3 kali 5 pangkat 4 per 3. Gitu. Nah, ini udah sederhana belum? Belum. Ada yang bisa disederhanain yang mana? Yang ini ya. Yang pecahannya. Nah, 4 per 3, benar. Jadi kalau 4 per 3, kita bisa ubah dia jadi pecahan campuran. Jadi prinsipnya gitu. 5 pangkat 1, 1 per 3 kan? Nah, ingat prinsip yang tadi. Kalau misalnya dia pecahan campuran, bisa kita pisah. Jadi 3 pangkat 2 per 3 kali 5 pangkat 1, 5 pangkat 1 per 3. Gitu ya. Itu kalau mau nanti paling sederhananya. Cuman biasanya sampai sini juga udah cukup.
Karena kita cuma diminta untuk rubah ke bentuk pangkat. Jadi sampai sini juga udah cukup. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu kah? Nggak ada. Kita lanjut ke yang D. D kemarin lumayan banyak juga yang nanya. Sekarang kalau kayak D gimana? Ini ada dalam kurung akar pangkat 5 dari P pangkat 3, G pangkat 2, terus dia dikuadratin. Nah, ingat selalu kerjain yang dalam kurung dulu. Jadi kalian boleh kerjain yang ada di dalam kurung. Ya udah, jadinya P pangkat 3/5, G pangkat 2/5. Nanti dikuadratin. Nah, ini gimana caranya? Sebenarnya kalian udah diajarin pas kelas 7. Ingat nggak, kalau di pas kelas 7, ada suatu bilangan. Dia dipangkatin N, terus dipangkatin lagi M. Ini jadinya gimana? Ada yang masih ingat kah? P kali N, P pangkat N kali M. Benar. Benar ya? Jadi bentuknya tuh P pangkat N kali M. Ini pernah kelas 7, nanti kita akan belajar lebih lanjut minggu depan. Terus, ini yang pentingnya ya. Terus ada juga P pangkat N kali P pangkat M. Kalau ini hasilnya jadi apa? Kira-kira. Kan tadi tuh kalau dipangkatin dikaliin. Kalau misalnya ini kali jadi? P pangkat N tambah M bukan? Iya, benar. N tambah M. Gitu. Terus kalau yang satu lagi, P pangkat N bagi P pangkat M, berarti langsung ya. Kan 1 ditambah tuh. Kalau dibagi, berarti nanti dikurang. N minus M. Gitu. Nah, ini yang dasarnya. Gitu ya. Operasi dasar dari pangkat. Tapi ingat, ini tuh base number-nya harus sama. Ini P sama P. Ini P sama P. Kalau base number-nya beda, nggak bisa diginiin ya. Nah, berarti kita pakai yang rules ini. P pangkat N, terus dipangkatin M, berarti hasilnya akan dikali. Nah, jadi yang ini juga, karena ini dipangkatin, terus dipangkatin lagi, tinggal kita kali. Ini kali yang di atas, ini juga kali yang di atas. Jadi kita punya P 3/5 kali 2, G 2/5 kali 2. Jadi P pangkat 6/5, G pangkat 4/5. Nah, ini bisa kita jadiin pecahan campuran, jadinya P 1/5, G-nya pangkat 4/5. Gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu kah? Udah jelas ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya ingat sih aturan ini. Nanti kita akan belajar operasi ini minggu depan ya, lebih lanjutnya. Ini cuma sneak peek dulu lah, sedikit-sedikit. Jadi itu kayak gitu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang E. Minus 3 akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3. Nah, kalau dapat soal kayak gini, masih sama ya. Kalau nggak dia nggak ada dalam kurung, berarti ya udah aja, ini kan minus 3. Ya udah aja tulis minus 3. Kan, karena dia nggak ada di dalam kurung, nggak ada di dalam akar juga. Nah, tinggal ininya kita ubah. Jadinya 7 pangkat 3/5. Udah kayak gini aja ya. Ini jangan tiba-tiba jadi gini ya. 21 3/5. Nggak boleh ya. Karena kadang ada yang suka yang beberapa yang kayak gitu. Soalnya ini kalau dikasih dalam kurung, ini dalam kurung. Jadi nggak bisa. Jadi 7-nya harus diakarin dulu, baru boleh dikali. Ingat aja pokoknya urutan. Urutan itu ya, urutan apa? Operasi bilangan. Jadi pangkat lebih dulu dibanding perkalian. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Akar 4A kuadrat, gitu ya.
Oh, akar pangkat 3. Sorry, akar pangkat 3 dari 4A kuadrat. Nah, ini tinggal ubah. Sama kayak tadi ya, yang di dalamnya. Jadinya 4 pangkat 1/3 A pangkat 2/3. Jadi pertiganya masuk ke 4, masuk ke A kuadrat. Gitu. Atau kalian bisa bikin ini jadi lebih sederhana. Bikin dulu jadi lebih sederhana. 4 tuh berapa? 4 tuh kalau jadiin bilangan pangkat jadi berapa? 2 pangkat 2 kan? Terus A pangkat 2. Gitu. Nah, jadi ini bisa jadi 2 pangkat 2/3, A pangkat 2/3. Gitu. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir adalah 2. Hapus dulu ya. Yang G. Kita masuk ke 2 per akar pangkat 4 dari 2/3. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana? Kita bisa ubah dulu ya yang bawah. Jadinya kan 2/3 pangkat 1/4. 1/4. Benar. Udah, sebenarnya gini ya juga udah boleh sih. Karena ini cuma diminta rubah ke bentuk pangkat. Tapi kalau misalnya kita mau bikin si 2/3 ini ada di atas. Caranya gimana? Jadi 3/2 bukan? Boleh. Jadinya 2 kali 3/2 pangkat 4. pangkat 1/4 ya. Jadi pangkatnya memang nggak dibalikin ya. Cuman kalau misalnya tandanya berubah, yang di dalamnya tinggal dibalik. Benar ya. Jadi bisa bentuknya kayak gini. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu kah sampai sini? Itu untuk pembahasan. Jelas, Sir. Oke. Nah, berikutnya saya akan bahas dulu ya yang di pertama. Kan itu ada bentuk baku ya, kemarin ada beberapa yang nanya. Yang nomor 1 tentang bentuk baku di tugas yang pertama. Bentuk baku. Nah, itu bentuk baku itu sebenarnya udah diajarin kelas 7 ya harusnya. Di fisika juga udah deh kalau nggak salah. Nah, bentuk baku itu apa? Jadi kalau kemarin misalnya kita ambil contohnya yang lain lah ya. Misalnya kita punya 6.200.000. Nah, ubah ke bentuk baku. Nah, cuman harus ada satu syarat yang harus kalian ingat. Bentuk baku tuh depannya satuan. Gitu. Jadi kalian geser komanya sampai dia satuan. Nah, awalnya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6,2 kali 10 pangkat 6. Nah, ini bentuk baku yang benar karena dia satuan. Gitu. Jadi antara 0 sampai 10. Bilangannya harus di antara ini, bilangan depannya, kalau dia bentuk baku. Makanya kemarin kan ada di pilihannya tuh misalnya ada yang 62 kali 10 pangkat 5 ya. Kan ini sebenarnya sama tuh nilainya. Nilainya sama-sama 6.200.000 kan. Nah, cuman karena dia ditanyanya bentuk baku, maka jawaban yang benarnya yang ini. Gitu. Yang ininya salah. Karena dia bukan satuan. Ingat kalau bentuk baku harus di ini ya. Nilai X-nya harus di antara 0 sampai 10. Dia tuh satuan. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu yang ini? Jelas, Sir. Oke. Kalau misalnya bentar.